Selamat malam Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mengerjakan beberapa soal ekonomi. Pertama, perhatikan faktor-faktor berikut: harga barang itu sendiri, harga faktor produksi, tingkat pendapatan dan biaya produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ditunjukkan oleh nomor B 1 dan 3. Itu dikarenakan harga barang itu sendiri akan mempengaruhi permintaan terhadap barang itu, dimana semakin naik harga barang tersebut, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin menurun. Sebaliknya, jika harga barang tersebut menurun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin tinggi. Dan untuk tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka daya belinya akan semakin besar. Dan jika semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, maka daya belinya akan semakin kecil. Jadi jawabannya adalah B. 2. Pergeseran kurva penawaran dari S ke S1 menunjukkan bahwa penawaran C bertambah. Itu dikarenakan dalam hukum penawaran, kurva akan bergeser dari kanan bawah ke kiri atas jika jumlah penawarannya bertambah, dan akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah jika jumlah penawarannya berkurang. Jadi jawabannya adalah C. 3. Hukum permintaan menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi ada pengecualian terhadap beberapa jenis barang, sehingga hukum permintaan ini menjadi berlaku. Jenis-jenis barang tersebut adalah D. Barang given dan prestis. Itu dikarenakan barang given, jika barang tersebut naik harganya, maka kemampuan pendapatan atau kekuatan pendapatan akan semakin meningkat pula. Dan untuk barang prestis adalah barang yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang yang telah memberinya, sehingga jika barang tersebut menurun atau harganya menurun, maka minat orang terhadap barang tersebut akan menurun juga. Jadi jika harga barang tersebut menurun, maka jumlah pembelian terhadap barang tersebut juga akan menurun. Nomor 4. Akibat kenaikan tarif impor di luar negeri menyebabkan gandum yang diimpor mengalami kenaikan harga. Konsumen yang sering mengonsumsi gandum sekarang lebih suka membeli jagung buatan dalam negeri sebagai pengganti gandum, sehingga permintaan terhadap jagung di dalam negeri mengalami peningkatan. Kenaikan permintaan ini akan menyebabkan penawaran jagung di dalam negeri akan C. Penawaran jagung dalam negeri akan mengalami peningkatan karena jagung di sini berperan sebagai barang substitusi atau pengganti dari barang yang utama, yaitu gandum, yang dimana biaya impor dari luar negeri terhadap gandum ini meningkat, sehingga orang-orang lebih memilih untuk mengonsumsi atau membeli jagung, sehingga permintaan jagung dalam negeri semakin meningkat. 5. Proses terbentuknya harga keseimbangan terjadi ketika jumlah suatu barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Namun untuk mencapai harga keseimbangan memerlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Seringkali produsen selalu mengharapkan keuntungan yang maksimal dengan menetapkan harga yang setinggi-tingginya. Sebaliknya, konsumen selalu mengharapkan kepuasan yang maksimal dengan mengharapkan harga yang rendah. Itu disebabkan dengan harga yang rendah, maka konsumen dapat membeli barang tersebut dengan jumlah yang lebih besar. 6. Harga sejumlah bahan pokok di pasaran mulai naik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini tentunya menambah beban finansial masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan C. Subsidi kepada pengusaha sembako. Dengan memberikan subsidi kepada pengusaha sembako, maka pengusaha sembako dapat menurunkan harga barang yang dijual mereka, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. 7. Perhatikan tabel berikut ini. Q1 sama dengan penawaran, yaitu 25 dan 20. P sama dengan harga, yaitu 40 dan 30. Koefisien elastisitas penawarannya adalah 2,0. Itu dikarenakan persentase perubahan jumlah barang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Jadi jawabannya adalah E. 8. Proses tawar-menawar akan menyebabkan harga kesepakatan yang disebut dengan harga keseimbangan. Itu dikarenakan jika harga yang ditawarkan oleh pembeli disetujui oleh penjual ataupun sebaliknya, maka akan menciptakan kesepakatan yang membuat harga keseimbangan. 9. Berdasarkan tabel berikut, keseimbangan harga terjadi pada harga
C. 8 juta rupiah. Itu dikarenakan permintaan dan penawaran pada harga 8 juta rupiah sama-sama yaitu 6 buah yang menciptakan keseimbangan harga. 10. Ketersediaan barang substitusi yang terbatas akan memengaruhi elastisitas permintaan. Semakin sulit mencari substitusi yang dimana permintaan terhadap barang akan bersifat A. Inelastis. Itu dikarenakan definisi pasar semakin sempit sehingga permintaan barang akan bersifat inelastis. Sekian dan terima kasih.